Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas dokumen rancangan penelitian yang terdiri dari Febi Aryani, Jaya Sinarani, dan saya Heni Damarianti. Baik, langsung saja ke presentasinya. Yang pertama tuh dokumen rancangan penelitian. Topik yang dipilih dari daftar, kami memilih topik banyak siswa yang kesulitan memahami materi matematika tentang bangun ruang. Nah, topik ini menyoroti permasalahan nyata di sekolah, khususnya pada pembelajaran matematika SMP. Nah, materi bangun ruang sering dianggap sulit karena bersifat abstrak, yaitu melibatkan ruang, volume, dan bentuk 3D. Kemudian membutuhkan kemampuan visualisasi yang baik dan juga melibatkan banyak rumus dan konsep yang saling berkaitan. Nah, oleh karena itu, topik ini relevan untuk diteliti guna mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dan faktor kesulitannya. Kemudian yang kedua itu pendekatan penelitian. Nah, di sini kami memilih pendekatan kuantitatif. Kami memilih ini karena penelitian ini fokus pada yang pertama tuh pengukuran tingkat pemahaman siswa. Kemudian yang kedua itu data berupa angka seperti nilai tes dan skor angket. Kemudian yang ketiga itu analisis menggunakan statistik. Nah, pendekatan ini cocok apabila peneliti ingin memperoleh hasil yang objektif, terukur, dan dapat digeneralisasikan. Kemudian yang ketiga, alasan memilih pendekatan kuantitatif. Alasan kami memilih pendekatan kuantitatif itu karena tingkat pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang dapat diukur secara objektif melalui nilai tes dan hasil angket. Nah, data yang diperoleh berbentuk angka sehingga dapat dianalisis secara statistik untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar siswa serta efektivitas pembelajaran matematika. Nah, dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan masalah, tetapi juga menunjukkan tingkat kesulitan siswa secara numerik. Seperti tadi kan, peneliti dapat mengukur secara objektif melalui tes tertulis. Kemudian persepsi dan tingkat kesulitan siswa dapat diukur melalui angket, dan juga hasil penelitian dapat dianalisis menggunakan teknik statistik untuk melihat pola presentasi dan kategori pemahaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jaya Sinarani. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Baik, di sini saya akan memulai dari judul penelitian. Nah, di sini judul penelitian, analisis tingkat pemahaman siswa terhadap materi bangun ruang pada mata pelajaran matematika di SMP. Nah, di sini kan ada yang disebut dengan analisis. Nah, analisis maksudnya itu menunjukkan adanya pengolahan dan pengkajian data. Terus ada tingkat pemahaman siswa, yaitu variabel utama yang diteliti. Terus ada bangun ruang. Nah, bangun ruang itu ruang lingkup materi. Terus ada SMP yang dimana itu subjek dan jenjang pendidikan yang jelas. Nah, judul ini itu sudah spesifik dan sesuai dengan pendekatan kuantitatif. Lalu kelima, pertanyaan penelitian utama. Nah, di sini bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas 8 SMP terhadap materi bangun ruang pada mata pelajaran matematika. Nah, di sini pertanyaan ini tuh berfungsi yang pertama, arah utama penelitian. Terus yang kedua, dasar dalam menyusun instrumen tes dan angket. Lalu yang ketiga, pedoman dalam analisis data. Nah, pertanyaan ini tuh bersifat deskriptif kuantitatif karena bertujuan menggambarkan tingkat pemahaman siswa. Lalu lanjut ke metode penelitian.
Nah, metode penelitian dilakukan dengan menyebarkan angket kepada siswa untuk mengetahui persepsi kesulitan belajar dan memberikan tes tertulis mengenai materi bangun ruang. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau rata-rata, persentase, dan kategori kemampuan. Nah, di sini metode yang digunakan itu yang pertama ada angket. Nah, angket itu untuk mengetahui persepsi siswa terkait kesulitan belajar, menggali faktor seperti pemahaman konsep, rumus, dan visualisasi bangun ruang. Terus yang kedua ada tes tertulis. Nah, tes tertulis ini untuk mengukur pemahaman siswa secara akademik. Lalu soal disesuaikan dengan kompetensi bangun ruang kelas 8. Lalu yang ketiga ada analisis data. Nah, di sini menggunakan statistik deskriptif, yaitu rata-rata, persentase, dan kategori, tinggi, sedang, atau rendah. Nah, metode ini sederhana tetapi efektif untuk penelitian pendidikan tingkat mahasiswa. Nah, baik. Cukup sampai di sini penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.